Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jatuh Rizkiana dari Prodi Sistem Informatika dengan NIM 2018501. menjawab soal yang dikasih oleh Pak Gunawan. Pertanyaan 1. Apa yang dimaksud dengan data informasi dan program? Data merupakan kumpulan informasi atau juga keterangan dari suatu hal yang diperoleh dari pengamatan atau juga pencarian ke sumber tertentu. Informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang telah diproses, dikelola sedemikian rupa sehingga menjadi suatu yang mudah dimengerti dan bermanfaat bagi penerimanya. Program adalah suatu hasil dari menulis kode-kode perintah. Di dalamnya terdapat instruksi-instruksi dari bahasa pemrograman yang dibuat oleh programmer dalam bentuk produk, aplikasi, atau software. Pertanyaan nomor 2. Jelaskan dengan menunjukkan langkah-langkah yang benar untuk mencari bilangan biner dari 125. Jadi 125. Jadi caranya adalah 125 dibagi 2 sama dengan 62, sisa 1. 62 dibagi 2 sama dengan 3. 1, sisa 0. 31 dibagi 2 sama dengan 15, sisa 1. 15 dibagi 2 sama dengan 7, sisa 1. 7 dibagi 2 sama dengan 3, sisa 1. 3 dibagi 2 sama dengan 1, sisa 1. 1 dibagi 2 sama dengan 0, sisa 1. Jadi kita urutkan dari bawah. Hasilnya adalah 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1. Pertanyaan ketiga. Jelaskan fungsi-fungsi komponen dari dalam CPU. Casing CPU biasanya terbuat dari plastik dan beberapa juga terbuat dari besi, stainless, dan sebagainya. Casing ini berguna untuk melindungi berbagai komponen-komponen yang terdapat dalam CPU, tentunya untuk lebih melindungi dari debu, panas, air, atau hal yang lainnya. Selain itu, casing CPU juga berfungsi sebagai tempat kita meletakkan dan memasang berbagai komponen seperti motherboard, power supply, optical disk drive, dan hard disk, dan masih banyak yang lainnya. Motherboard ini merupakan sebuah papan sirkuit tempat berbagai komponen elektronik dan komputer lainnya dipasang dan bisa terhubung suatu dengan yang lainnya. Motherboard ini adalah prosesor, sound card, video card, hard disk, dan lain sebagainya. Prosesor salah satu komponen inti yang terdapat dalam CPU komputer. Jika tidak ada prosesor, kemungkinan perangkat komputer tidak dapat bekerja sama sekali. Oleh sebab itu, banyak yang menyebutkan bahwa prosesor adalah otak dari komponen. Semua proses maupun perintah akan dikerjakan pada prosesor meskipun masih dengan bantuan komponen-komponen lainnya. Ada juga kipas prosesor. Kipas prosesor merupakan sebuah peringkat yang dipekerjakan untuk membantu kinerja suatu prosesor. Kipas prosesor berfungsi sebagai pendingin dan menjaga agar suhu prosesor tetap dingin dan stabil. RAM atau Random Access Memory merupakan salah satu komponen yang terdapat pada
bagian unit CPU, RAM juga memiliki kedudukan yang penting bagi perangkat komputer. Pasalnya, komponen ini yang satu ini bekerja sebagai tempat menampung data semacamnya yang telah diproses oleh prosesor. Hard disk atau HDD. Layaknya seperti sebuah SIM card dalam smartphone, hard disk juga berfungsi untuk menyimpan berbagai data dan juga menyimpan berbagai sistem operasi dari suatu perangkat komputer itu sendiri. Hard disk biasanya menggunakan perhitungan byte, dan semakin besar kapasitas hard disk, maka semakin banyak pula data-data konvensional yang dapat Anda simpan. CD atau DVD-ROM, atau juga yang biasa disebut dengan optical disc drive. Ini adalah piranti yang dapat digunakan untuk menulis dan membaca kaset atau kepingan CD atau DVD. Selain itu, CD atau DVD-ROM juga dapat digunakan untuk membunyi atau mengcopy CD dengan menggunakan software seperti Nero, Infra, Recorder, dan sebagainya. VGA atau Video Graphic Adapter merupakan suatu komponen yang dirasa sangat penting untuk sebuah perangkat komputer, sebab komponen yang satu ini berfungsi sebagai pengelola data grafis yang selalu ditampilkan ke monitor. Sound card atau piranti yang ini lebih berfungsi sebagai pengelola audio untuk perangkat komputer Anda. Sound card juga berfungsi sebagai prosesor audio yang mana dapat mengubah sinyal analog atau sinyal digital yang masuk dalam input kartu penghasil audio atau suara pada sistem komputer Anda. Komponen terakhir yang kita bahas adalah power supply, merupakan bagian dari sistem komputer dan unit CPU yang berfungsi sebagai pembagi daya sumber arus listrik pada setiap komponen-komponen komputer. Selain itu, power supply juga berfungsi mengubah tegangan DC menjadi AC sebelum dialihkan ke setiap komponen komputer itu sendiri. Pertanyaan yang kelima, apa perbedaan aktif matrik dan pasif matrik? Pasif matrik kebanyakan layar berwarna awalnya menggunakan teknologi pasif matrik ini. Teknologi ini menggunakan sistem kawat yang berupa vertikal horizontal untuk memberi daya atau penerangan sebuah piksel. Tipe layar ini lebih murah dibanding dengan TFT, tapi mempunyai kelemahan di respon yang agak lambat, kualitas tampil kurang optimal, dan kurang terang jika dibandingkan dengan tipe layar matrik. Aktif matrik memanfaatkan teknologi TFT atau disk film transistor yang pada umumnya dipakai untuk notebook. Layar TFT menempatkan transistor tipikal piksel layar yang mampu dinyalakan dan dimatikan secara individual sehingga menghasilkan tampilan gambar yang lebih tajam, terang, dan respon yang sangat cepat. Tetapi layar TFT ini mempunyai kelemahan, yakni lebih mahal dan lebih mengonsumsi daya baterai. Tipe layar lain yang masuk aktif matrik adalah TFD atau disk film diode. Sama dengan TFT, yaitu menempatkan diode di tiap piksel layar.
TFD mengkombinasikan teknologi, kualitas gambar, dan kecepatan respon yang sangat baik dengan konsumsi daya rendah dan biaya rendah. Pertanyaan nomor 5. Jelaskan perbedaan CDR-Down dan CDR-Raw. CDR adalah singkatan dari Complex Disk Recordable, adalah piringan pipi berbahan polikarbonat berdiameter 120 mm. Untuk mengisi CDR dengan data diperlukan sebuah perangkat driver khusus. Proses perekaman juga dilakukan dengan perangkat lunak khusus yang memburning data ke dalam CDR. Data yang ditulis di dalamnya bersifat warm, read only, read many. Juga menunjukkan bahwa data keduanya dapat diisi sekali dan selanjutnya hanya bisa dilihat. Kedua yaitu CDR yang merupakan pengembangan dari CDR sebenarnya dari bentuk sama dengan CDR, hanya sedikit berbeda dalam kegunaan dalam menyimpan data. Perbedaannya adalah CDR Complex Disk Recordable and Rewritable berbahan CDR menggunakan logat perpaduan antara perak, indium, antimon, dan tellurium untuk lapisan perekam dan dapat diubah datanya beberapa kali, dapat ditambah, diganti, atau dihapus sewaktu-waktu. Pertanyaan ke-6. Jelaskan yang dimaksud dengan open source, freeware, shareware. Open source adalah sistem pengembangan yang tidak dikoordinasikan oleh suatu individu atau lembaga pusat, tetapi oleh pelaku yang bekerja sama dengan memanfaatkan sumber kode yang tersebar dan tersedia bebas. Freeware adalah suatu software atau aplikasi yang dapat digunakan oleh semua orang tanpa membayar, namun meskipun gratis, pada dasarnya pembuatan memiliki kebijakan tertentu yang diumumkan disertakan ketika Anda mendownload firmware tersebut di atas tempat Anda mendownload. Shareware adalah perangkat lunak yang membagikan aplikasi dengan cara percuma atau gratis, biasanya digunakan oleh para pengguna yang ada di seluruh dunia. Pertanyaan nomor 7. Jelaskan pengertian versi dan rilis dalam sebuah perangkat lunak. Versi software perangkat lunak adalah sebuah bentuk perubahan baru bersifat signifikasi dari bentuk sebelumnya. Akan berbeda halnya dengan istilah software versioning atau membuat versi perangkat lunak yang berfokus pada proses penetapan nama atau nomor versi unik terhadap identitas perangkat lunak. Rilis perangkat lunak adalah salah satu istilah yang hampir mirip dengan versi dalam bidang teknologi informasi. Rilis perangkat lunak dalam bahasa Inggris yaitu software release, merupakan melepaskan atau membebaskan. Pertanyaan nomor 8. Jelaskan sifat compiler dan interpreter. Compiler menerjemahkan secara keseluruhan
Bila terjadi kesalahan komplikasi, maka saja program harus diperbaiki dan dikomplikasi ulang. Dihasilkan objek program, dihasilkan executable program, proses pekerjaan program lebih cepat. Interpreter menerjemahkan instruksi berinstruksi. Bila terjadi kesalahan, interpreter dapat diperbaiki. Tidak dihasilkan objek program, tidak dihasilkan executable program, proses pekerjaan program lambat, keamanan dari program kurang terjamin.